Pagi Bu Sinta dan teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai sejarah kontemporer. Kelompok kami anggotanya adalah Briantara, Evan Setiawan, Johannes Andu, dan Odilia Embun Pagi. Berikut materi kami, sejarah kontemporer. Sejarah kontemporer berasal dari kata waktu kontemporer, pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini atau dewasa ini, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sejarah kontemporer adalah periode waktu dari tahun 1945 sampai saat ini atau tahun 2020. Berikut adalah diagram atau tanggal sejarah kontemporer dimulai dari tahun 1945 sampai tahun 2020. Beberapa peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi pada waktu sejarah kontemporer adalah Cold War atau Perang Dingin, Great Depression atau Depresi Besar, keruntuhan tembok Berlin atau terpisahnya Jerman Barat dan Jerman Timur atau bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur, kemudian ada keruntuhan Uni Soviet dan lain-lain. Sejarah kontemporer dalam historiografi berbahasa Inggris adalah bagian dari sejarah modern yang menggambarkan periode sejarah dari sekitar tahun 1945 hingga saat ini. Sejarah kontemporer adalah bagian dari periode modern akhir atau merupakan salah satu dari 3 himpunan bagian utama dari sejarah modern, di samping periode modern awal dan periode modern akhir. Istilah sejarah kontemporer telah digunakan setidaknya sejak awal abad ke-19. Berikut akan kami jelaskan mengenai peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi di masa atau periode waktu sejarah kontemporer. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Great Depression yang merupakan awal mula dari sejarah kontemporer. Depresi besar atau zaman Malais adalah sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara dramatis di seluruh dunia yang mulai terjadi pada tahun 1929. Depresi dimulai dengan peristiwa Selasa Hitam, yaitu peristiwa jatuhnya bursa saham New York pada tanggal 24 Oktober dan mencapai puncak terparahnya pada 29 Oktober 1929. Depresi ini menghancurkan ekonomi baik secara industri maupun negara berkembang. Volume perdagangan internasional berkurang drastis, begitu pula dengan pendapatan perseorangan, pendapatan pajak, harga, dan keuntungan. Berikut ini saya tunjukkan gambarnya. Kota-kota besar di seluruh dunia terpukul, terutama kota yang pendapatannya bergantung pada industri berat. Kegiatan pembangunan gedung-gedung terhenti dan wilayah pedesaan yang hidup dari hasil pertanian juga tidak luput terkena dampaknya, karena harga produk pertanian turun 40 hingga 60%. Begitu pula dengan sektor primer lain seperti pertambangan dan perhutanan. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah Amerika Serikat sampai melegalkan sin industry atau miras, sekutu, judi, dan prostitusi di Las Vegas sejak tahun 1930-an bahkan sampai sekarang. Antara 1939 dan 1944, banyak orang mendapat pekerjaan kembali karena Perang Dunia II dan depresi besar pun berakhir. Baiklah, setelah dari Great Depression, kita akan mengawali sejarah kontemporer. Peristiwa pertama yang akan kita bahas adalah Cold War atau Perang Dingin. Cold War atau Perang Dingin merupakan terkenal dengan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Rusia atau yang saat itu terkenal dengan Uni Soviet. Perang Dingin atau bahasa Inggrisnya Cold War adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu-sekutu negara-negara satelitnya. Peristiwa ini dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia Kedua, yang kemudian menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai 2 negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, militer yang besar. Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk Blok Timur. Proses pemulihan pasca perang di Eropa Barat difasilitasi oleh program rencana Marshall Amerika Serikat, dan untuk menandinginya, Uni Soviet kemudian juga membentuk Comecon bersama sekutu timurnya. Amerika Serikat membentuk aliansi militer NATO pada tahun 1949, sedangkan Uni Soviet juga membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari 2 negara adidaya ini,
Sedangkan yang lainnya memilih untuk tetap netral atau negara-negara yang memilih untuk tetap netral disebut dengan gerakan non-blok. Berikut adalah ilustrasi yang bisa dibilang gampang untuk dilihat dari Cold War. Peristiwa ini dinamakan Perang Dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara terbuka atau secara langsung. Namun masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Perang Dingin juga mengakibatkan ketegangan politik yang tinggi yang pada akhirnya memicu konflik militer regional seperti blokade Berlin pada tahun 1948 sampai 1949, Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953, krisis Suez pada tahun 1956, krisis Berlin pada tahun 1961, krisis rudal Kuba pada tahun 1962, Perang Vietnam 1959 sampai 1975, Perang Yom Kippur pada tahun 1973, Perang Afghanistan pada tahun 1979 sampai 1989, dan penembakan Korean Air pada penerbangan 007 oleh Uni Soviet pada tahun 1983. Alih-alih terlibat dalam konflik secara langsung, kedua belah pihak berkompetisi melalui koalisi militer, penyebaran ideologi dan pengaruh, memberikan bantuan kepada negara klien, spionase, kampanye propaganda secara besar-besaran, perlombaan nuklir, menarik negara-negara netral bersaing di ajang olahraga internasional, dan persaingan teknologi seperti perlombaan angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet juga bersaing dalam berbagai perang proksi di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Uni Soviet membantu revolusi komunis yang ditentang oleh beberapa negara-negara barat. Amerika Serikat berusaha untuk mencegahnya melalui pengiriman tentara dan peperangan. Dalam rangka meminimalkan risiko perang nuklir, kedua belah pihak sepakat melakukan pendekatan detente pada tahun 1970-an untuk meredakan ketegangan politik. Pada tahun 1980, Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan diplomatik, militer, ekonomi terhadap Uni Soviet di saat negara komunis itu sedang menderita stagnasi perekonomian atau perekonomian yang mandek atau perekonomian suatu negara yang hampir jatuh. Pada pertengahan 1980-an, Presiden Uni Soviet yang baru, Mikhail Gorbachev, memperkenalkan kebijakan reformasi liberasi perestroika atau rekonstruksi reorganisasi tahun 1987 dan glasnost atau keterbukaan 1985. Kebijakan ini menyebabkan Soviet dan negara-negara satelitnya dilanda oleh gelombang revolusi damai yang berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Pada akhirnya, menyelesaikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan militer yang dominan di dunia. Perang Dingin dan berbagai peristiwa yang menyertainya telah menimbulkan dampak besar terhadap dunia dan sering disebutkan dalam budaya populer, khususnya dalam media yang menampilkan tema spionase dan ancaman perang nuklir. Berikut adalah gambar yang sudah seperti saya jelaskan tadi, adalah Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di sebelah sini dengan latar belakang bendera Amerika biru dan bintang putih, dan di sebelahnya adalah Mikhail Gorbachev dengan latar belakang bendera merah atau bendera komunis, palu arit dan bintang. Sekian Cold War. Setelah itu ada peristiwa runtuhnya tembok Berlin. Berikut penjelasannya. Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan Jerman, Jepang, dan Italia. Jerman dibagi atas dua wilayah berdasarkan perjanjian konferensi Yalta. Dari konferensi ini, Jerman Timur di bawah Uni Soviet dan Jerman Barat berada di bawah Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia memasuki perang ideologi yang disebut Perang Dingin. Pada 7 Oktober 1949, Jerman Timur resmi mendirikan negara bernama Republik Demokratik Jerman Berhaluan Komunis. Pada 23 Mei 1949, Jerman Barat mendirikan negara bernama Republik Federal Jerman Berhaluan Liberal Kapitalis. Jerman Timur berusaha menyerang Jerman Barat sampai pada saat pendirian tembok Berlin 1961.
Pada saat tembok Berlin sudah berdiri, warga negara Jerman mulai merasa tidak nyaman dengan adanya sekat yang membatasi antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Ketidaknyamanan itu sangat dirasakan oleh masyarakat Jerman Timur karena melihat kehidupan di wilayah Jerman Barat lebih sejahtera. Kekesalan ini meledak pada 4 November 1989, di mana warga Jerman Timur dan Jerman Barat meminta dibubarkannya Jerman Timur dan diruntuhkannya tembok Berlin. 9 November 1989, tembok Berlin runtuh dan menjadi awal bagi negara Jerman untuk mendirikan negara independen yang lepas dari pengaruh ideologi Perang Dingin yang telah membuat masyarakat Jerman menderita. 3 Oktober 1990, Jerman berhasil mendirikan sebuah negara independen tanpa dipengaruhi Perang Dingin. Negara ini berdiri berdasarkan hasil rapat antara parlemen dan dari Jerman Barat dan Jerman Timur. Gambar di sebelah kanan merupakan protes yang dilakukan oleh warga Jerman untuk membubarkan Jerman Timur dan meruntuhkan tembok Berlin. Gambar di sebelah kanan merupakan protes yang dilakukan oleh warga Jerman untuk membubarkan Jerman Timur dan meruntuhkan tembok Berlin. Dan gambar di sebelah kiri, di mana tembok Berlin sudah runtuh dan Jerman menjadi satu. Peristiwa selanjutnya yaitu pecahnya Yugoslavia. Pembubaran Yugoslavia disebabkan oleh serentetan gejolak dan konflik politik pada awal tahun 1990-an. Mengikuti krisis politik pada tahun 1980-an, Republik anggota dari Republik Federasi Sosialis Yugoslavia terpecah belah, tetapi masalah-masalah yang tak tertangani mengakibatkan perang antar etnis Yugoslavia yang sengit. Perang ini memberi dampak terutama kepada Bosnia dan Kroasia. Secara grafis, saat ini Yugoslavia telah pecah menjadi beberapa negara, diantaranya Slovenia, Makedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, dan Kosovo. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Afrika Selatan terhadap gerakan apartheid. Apartheid adalah tentang segregasi rasial. Apartheid atau segregasi rasial adalah pemisahan masyarakat berdasarkan ras. Ini menyebabkan diskriminasi politik dan ekonomi yang memisahkan hitam atau bantu, berwarna, ras campuran, India, dan Afrika Selatan putih. Peristiwa selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah keruntuhan Uni Soviet. Keruntuhan Uni Soviet masih ada hubungannya dengan Cold War atau Perang Dingin. Cold War berakhir tepat saat Uni Soviet runtuh, yaitu pada tahun 1991. Uni Soviet mengalami kekalahan dalam hal ekonomi serta politik dalam dan luar negeri. Pada akhir tahun 1980-an, pemimpin Soviet yang terakhir, Mikhail Gorbachev, mencoba merestrukturisasi negara yang dipimpinnya melalui kebijakan glasnost dan perestroika. Tetapi justru memicu perpecahan di Uni Soviet yang akhirnya secara resmi bubar pada tanggal 26 Desember 1991 setelah gagalnya percobaan kudeta pada bulan Agustus sebelumnya. Hak dan kewajiban negara ini kemudian dilanjutkan oleh Federasi Rusia. Setelah Uni Soviet pecah, Uni Soviet terbagi menjadi beberapa negara. Negara-negara tersebut terpecah dan menjadi negara-negara yang saat ini kita kenal dengan negara-negara Asia Tengah. Pecahan yang pertama adalah yang terbesar, yaitu Rusia atau Federasi Rusia, Estonia, Latvia, Lituania, Belarus atau Belarusia, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Tajikistan. Sekian penjelasan tentang runtuhnya Uni Soviet. Peristiwa yang terakhir adalah peristiwa yang terjadi pada saat ini, yaitu COVID-19. Penyakit COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai 2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan pada penderita yang paling rentan. Penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multi organ.
Teman-teman, sekian penjelasan dari kami mengenai sejarah kontemporer. Berikut ini akan kami sajikan pertanyaan-pertanyaan mengenai presentasi yang sudah kami sajikan. Mohon untuk pertanyaan-pertanyaan di atas yang akan kami bacakan untuk dicatat di kertas dan dijawab. 1. Apa itu apartheid? 2. Sebut dan jelaskan peristiwa yang terjadi akibat Perang Dingin. 3. Sebutkan negara-negara pecahan Uni Soviet dan pecahan Yugoslavia. Berikut pertanyaannya, silakan dijawab dan dikumpulkan ke Bu Sinta. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok 5, Briantara, Evan Setiawan, Johannes Andu, dan Odilia Ambun Pagi. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap jaga kesehatan, sehingga kita tidak tertular COVID. Terima kasih.